Pada saat itu masih ada ritual Palu Lamoni ya. Nomoni. Palu Nomone. Nomoni. Nah, Itu yang lagi rame di iya. internasional juga, ditengarai sirik, musyrik, penyembah Iya. setan apa katanya lah ya. Itu ribuan orang habis di sana. Kalau cerita Palu memang ini apa? Terenyuh. Iya, sangat-sangat sedih. Dan saya lihat di sana bencananya itu beda dengan di Lombok. Coba Pak Toh, kenapa Pak? Di Lombok itu kan, Lombok Utara terutama, itu rata. Rumah semuanya hampir 95% barangkali ambruk yang Lombok Utara. Tapi dengan Palu ini korbannya lebih banyak, rumah yang ambruknya dipilih-pilih. Jadi ada beberapa tempat yang masih utuh. Ada satu tempat lagi yang rumahnya ambruk. Kadang satu kampung hanya beberapa rumah aja, kayak dipilih gitulah. Desa pun seperti itu. Ada beberapa desa yang masih baik. Ada satu desa di daerah Petobo, Hilang. itu desanya hilang. Sekarang ada, saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya kemarin. Jadi pohon kelapa itu 1 kilo dari atas, itu sekarang kemarin berjalan sampai di posisi perumahan itu di atasnya. Lah rumahnya di mana? Ternyata di bawahnya. Berarti dengan manusianya itu di bawah itu ya? Betul, dengan manusianya. Jadi ada cerita yang viral, seorang yang ngantar anaknya mau berangkat TPA sore, terus kemudian bapak itu naruh anaknya, terus kemudian kembali, baru sekitar jarak 10 meter, terdengar suara blum. Ketika noleh sudah nggak ada semua. Orangnya kaget, bingung, seperti mimpi. Jadi sekali kejadian itu, rumah belum masuk ke timbun pohon kelapa tadi itu. Geseran dari atas. Itu yang di Petobo, saya lihat sendiri kemarin, saya gambar. Terus kemudian ada di sebelahnya masih Petobo, tapi sebelah kurang lebih dari yang masuk itu sekitar 500 meter. Di situ ada yang tadinya jalan raya naik kayak gunung. Jadi intinya dibolak-balik lah di situ itu, dicampur aduk kan, nggak karu-karuan itu di situ. Jadi ini ada apa dengan itu? Kok dipilih-pilih? Ya, itu seperti kisahnya Nabi Lot, persis digulung dibalik. Jadi ada di situ ada satu rumah di pinggir situ juga tidak kena, dia minggir gitu, gulungnya itu yang pinggirnya gitu, seperti itu. Terus kemudian yang dipilih lagi di Jembatan Kuning. Pada saat itu masih ada ritual Palu Lamoni ya. Nomoni. Palu Nomone. Nah, itu yang lagi rame di iya. internasional juga, ditengarai sirik, musyrik, penyembah setan apa katanya lah ya. Itu ribuan orang habis di sana. Jadi saya kemarin melihat ada bekas-bekasnya rumah adat yang didirikan sementara itu kayak gubuk-gubuk. Iya. Habis semua, bersih. Nggak ada satupun yang masih berdiri. Dan di lingkungan situ jembatannya ambruk. Itu sekali sapu. Itu ikon Palu itu kuning. Betul. Berarti sudah Allah meruntuhkan ikonnya. Betul. Gitu. Itu penghubung antara Palu Timur dan Barat katanya ya. Ya itu. Jadi di situ ambruk. Terus kemudian kita sempat mencari tempat pengungsian di mana itu waktu itu. Sana sepi. Ternyata orang-orang pada semuanya melarikan diri ke arah bandara untuk pergi keluar dari kota Palu, meninggalkan Palu karena takut. Kemudian ada isu menyebar isu yang katanya lumpur sudah masuk di bawah kota Palu itu loh, yang menjadikan takut warga seperti itu. Mereka pergi, malah justru kita datang itu, nggak takut. Para relawan-relawan kita datang itu. Nah, kemudian data dari bandara kurang lebih sekitar 4.000-an orang yang sudah keluar dari Palu. 4.000 orang, terus yang kemudian yang meninggal kemarin menurut data dan informasi sudah 2.000 orang, terus kemudian yang hilang berapa? Itu mungkin puluh ribu orang. Kalau menurut pemahaman saya itu nggak terhitung ribuan nyawa itu. Betul. Kita nggak bisa main angka kalau di situ. Iya betul, ya. Betul Ustaz. Terus ya. Oke, kembali ke Jembatan Kuning ya, Jembatan Kuning. Terus
terus jembatan kuning itu ada Masjid Apung di tengah laut. Itu ternyata utuh, Pak Toha. Iya, betul. Ya kan? Itu kita melihat itu. Ada Masjid Apung itu melihat masih utuh. Padahal di situ arus airnya dari arahnya kan situ. Betul. Satu arah dengan jembatan kuning. Iya, iya. Ini jembatannya yang ambruk. Padahal jembatan sama masjid ini kalau secara ilmu arsitek lebih kokoh jembatan. Kan? Terus Iya. masjid terus itu ada Grand Mall. Nah, itu yang masjidnya kubahnya hancur. Kubahnya hancur, betul. Nah, di situ kehancurannya. Terus kemudian asesmen kita ke para pengungsi. Ya, jadi pertama masuk, Palu gelap, tidak ada lampu, tidak ada bensin, tidak ada ATM, tidak ada komunikasi. Betul, betul. Makanya sudah kota mati ya. Iya, kota mati di situ. Ketemu pesantren Karomah lewat Cak Roto ya. Iya. Mengarahkan ya. Betul. Jadi ceritanya itu Pak Tan. di setiap bencana begitu kita masuk itu kita cari posko sebenarnya. Cari posko untuk kita dirikan posko. Kemarin itu biasanya kita mendirikan posko itu di lingkungan para pengungsi. Saya cari pengungsi itu nggak ada, ternyata orangnya kabur semua tadi. Terus kemudian kita mendapatkan pesantren Karomah yang Karomah 13 miliknya Gus Nur, yang bangunannya masih bagus. Kita cek satu-satu untuk tembok dindingnya, terus atapnya, terus ini apa namanya beton-betonnya. Kita cek, ini bagus semua. Maka kita berani masuk dan tidur di dalam itu tenang gitu. Ini untuk pesantren Karomah luar biasa, pesantren Karomah. Padahal di lingkungan sana itu sepi, sudah pada ninggalkan kampungnya. Bahkan retak-retakan ada di rumah-rumah sebelah itu. Iya, dan tanah yang retak di daerah situ juga ada. Akhirnya di situ kita buat jadikan posko, terus kemudian dari beberapa teman yang biasa ngepos bareng kita ajak ngumpul di sana untuk penggalangan dana dan juga penyaluran. Penyalurannya biar tepat, jadi kita sinergi dengan teman-teman yang ada di sana. Seperti kemarin Pak Pardi yang ditunjukkan Gus Nur. Iya. Itu kita masukkan tim asesmen. Paginya dia mencari lokasi-lokasi yang perlu diberi bantuan, sorenya dirapatkan bersama, terus paginya langsung kita eksekusi dari masing-masing tim sesuai dengan jobnya. Seperti itu. Ini tim Maharani luar biasa. Maharani Peduli ini yang datang ke sana Ibu Maidah ya. Umi Maidah itu luar biasa. 1.500 bungkus tiap pagi untuk para korban pengungsi. Itu pun sampai sekarang masih ada yang mengatakan saya masih lapar. Ada di beberapa tempat. Dia itu lari di daerah agak tinggi. Nah, di situ tidak terjangkau oleh relawan. Tidak terjangkau. Sampai dengan hari ini masih membutuhkan banyak. Cuman para relawan kadang juga terpusat di satu tempat, satu titik. Ya, ini yang sedang kita kerjakan sama tim Maharani Peduli. Ya, kita jalankan dari semuanya ini. Terus Pak Toha, sekarang kita ngomong sisi negatif. Negatif dalam arti supaya kita bisa berbenah gitu kan. Entah dari sisi pemerintahnya atau dari sisi warganya atau semua sisi lah. Itu kira-kira di dalam musibah Palu itu apa, termasuk penjarahannya lah ya. Penjarahannya, statementnya. Kan saya juga ngikuti. Ada pejabat negara ngomong katanya ada penjarahan. Padahal penjarahan di mana-mana. Janganlah seperti itu. Yeah. Terus apa kira-kira mungkin untuk nasihat Pak Toha, nasihat menurut yang sekarang ada di pikirannya Pak Toha mungkin untuk semuanya. Iya, ya Ustadz. Jadi gini, kenyataan yang ada, kenyataan yang di lapangan di sana, itu bangunan masih bagus. Tapi bolong pintunya yang bawah. Ini ada orang masuk berarti. Nggak mungkin gempa bolong pintu tok yang bawah. Nah, bangunan-bangunan swalayan di sana itu hampir keseluruhannya dikeluarkan barangnya, diambil, dijarah. Ini yang kondisi yang ada di sana. Terus kemudian kaitan dengan penjarahan ini sudah pastilah orang-orang lokal. Tidak mungkin yang diberitakan banyak ini orang dari luar masuk kok hanya mau menjarah. Iya, tiket pesawatnya aja mahal kok cuma mau ngambil satu TV. Tidak ada pesawat Pak. Nah itu. Bandara masih tutup juga kan waktu itu.
hanya ada Hercules yang ngangkut para relawan medis itu. Terus kemudian ini yang saya tidak apa namanya terenyuh lagi, kemarin itu yang dari Om Re dari Maharani Peduli itu sempat ikut asesmen dengan kita, itu masuk di satu daerah. Ini saya baru minta untuk data validnya. Di satu daerah di situ ada bantuan 1 mobil katanya dari pemerintah. Terus kemudian di situ kan di samping kelaparan butuh air minum lah. Bahkan sampai air minum itu berebut di sana. Ini ada air minum di sana, terus kemudian mensyaratkan itu harus ada KK dan KTP. Ini gila lagi nih. Dari mana kakaknya? Rumahnya aja tenggelam menyelamatkan kakak itu. Masih ada manusia-manusia seperti itu. Itu masih ada seperti itu. Lah inilah yang kita masuk ke daerah-daerah seperti itu. Alhamdulillah bantuan dari para donatur ini luar biasa manfaat untuk mereka di situ. Terus memang lain dengan ini kalau kita bandingkan dengan Lombok ya. Lombok itu kemarin kita juga 2 bulan di Lombok. Di sana penjarahan nggak ada, berebut makanan nggak ada. Berebut itu hanya awal karena memang lapar itu wajar lah, hanya awal-awal. Kemudian setelah itu mereka saling berbagi dengan sesama. Nggak tahu ini di Palu ada penjarahan itu, yang penjarahan makanan itu mulai dari daerah Pasangkayu mulai mau masuk ke Palu, sepanjang jalan itu memang ada beberapa kelompok yang di pinggir-pinggir itu. Menghadang logistik itu ya? Menghadang logistik. Jadi dia menjarah itu untuk lingkungan ataupun keluarganya sendiri yang pertama, tapi yang daerah-daerah tengah tidak. Ini yang luar biasa anehnya. Sebenarnya tidak hanya makanan. Sekarang lucunya gini, dalam kondisi seperti itu Manggul TV itu loh. Iya. Banyak itu. Iya. Mobil dipreteli. Betul, saya lihat sendiri mobil-mobil yang hilang banyak itu banyak di sana. Gitu. Ada lagi yang bisa disampaikan Pak Toha kira-kira? Saya kira sementara itu, kemudian yang saya sampaikan program kita di sana, insya Allah nanti akan bekerja sama dengan Posko Karomah 13 Pesantren Gus Nur. Jadi kita minta untuk kerjasama di sana dalam waktu jangka panjang. Kalau biasanya kita hanya tenda, ya Ustadz. Hanya tenda-tenda saja. Tenda itu kuat berapa bulan di situ. Paling sudah selesai, relawannya sudah capek, dananya sudah berhenti, ya sudah berhenti. Saya kalau di sini, saya punya gambaran 1 tahun ke depan kita masih jalan. Selagi Karomah 13 ini nanti kita jadikan sebagai posko utama. Insya Allah gitu, nanti ada kerjasama dengan kita. Karena sistem kita sudah jalan. Sudah terbiasa berpengalaman di beberapa lokasi bencana. Ya, insya Allah seperti itu.